Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian tafsir tematik kita pada pagi hari ini mengambil sebuah ayat Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Mengapa saya ambil Al-Hasyr 18? Kita barusan saja meninggalkan tahun 2021 Masehi. Sekarang kita sudah berada di tahun 2022 Masehi. Salah satu kebiasaan para ulama, kalau mengakhiri tahun, mengawali tahun, mengajak kita itu bermuhasabah, menghitung diri, muhasabatul nafsi atau muhasabatul hayat, menghitung kualitas hidup kita ini. Kebiasaan yang baik, cuma sebenarnya kurang sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi. Nabi memang menekankan muhasabah, menghitung diri, tapi tidak tahunan, kesuwen celak mati. Yang dianjurkan Nabi itu setiap saat. Saya bacakan hadis ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi itu orang yang selalu mengingat Allah pada semua waktunya. Ahyan itu kan jamak hin. Kalau kita lihat di kamus, kalau kita lihat di kamusnya, khin itu bisa berarti waktun, asrun, zamanun, saatun, fursatun. Jadi setiap waktu, setiap saat Nabi itu ingat Allah. Tidak mungkin orang itu kalau ingat Allah tidak ingat bahwa dirinya itu satu saat akan kembali kepada Allah, akan dihisab. Tidak mungkin. Bahkan ada hadis yang lebih eksplisit. Mangkana yaumuhu misra amsi fahuwa maghbunun. Siapa hari ini ya, cuma sama seperti kemarin, walaupun kemarin itu baik, itu tertipu namanya, maghbun. Apalagi yaumuna hadza syarran min amsina fanahnu mal'un. Kata Nabi, kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, kita ini tertutup, mal'un, terlaknat, celaka. Yang dikehendaki Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun fahuwa faizun fahuwa muflihun. Hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Kemarin baik, sekarang lebih baik. Nah, itu yang rabih, yang beruntung.
Jadi Nabi menyebut mangkana yaum. Yaum itu kan sekarang, today. Apalagi gini, mengapa kita itu harus bermuhasabah, menghitung diri, dan kenapa kita lakukan setiap saat? Jawaban pertama, kita ini akan dihisab oleh Allah, akan dihitung oleh Allah. Yang kedua apa? Hidup kita ini kan akan berakhir tanpa kita bisa memprediksikan, bisa sewaktu-waktu. Saya terus terang masuk tahun 2022 ini ya, bersyukur banget kepada Allah karena 2 tahun lebih kita merasakan hidup di era pandemi COVID-19. Yang waktu itu tiap hari itu kita mendengar orang mati. Di kampung saya itu tiap hari waktu itu diumumkan si fulan, si fulana. Alhamdulillah. Karena apa? Saya ini kan termasuk umur pantas ya Pak. Di sini seperti Pak Nurali barang itu pantas sudah. Banyak yang pantas. Masih disisakan. Terasa betul. Matur suwun. Dulu saya pernah menerangkan Nabi itu sebenarnya mengajari kita langsung setiap mengawali hidup. Kapan kita mengawali hidup? Bangun tidur itu. Begitu kedua kelopak mata ini kita buka, kesadaran kembali, yusannu alaina an nashkura ilallah atau an nad'u ilallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu muhasabah. Setiap awal hidup. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Segala puji milikmu ya Allah. Kenapa kalau kita bersyukur, kita terima kasih alhamdulillah. Alladzi ahyana. Karena Allah itu menghidupkan kita. Umpama tadi kita itu bablas tidak bisa bangun, itu kira-kira gimana? Ya bendera putih SART. Kenapa kita itu bersyukur diberi anugerah yang sangat mahal? Dulu saya terangkan yang bisa mengalahkan anugerah hidup al-hayat ini cuma satu, al-iman. Apa artinya hidup tanpa iman? Apa arti segalanya kalau hidup berakhir? Jadi iman namratul ula, nomor satu. Al-hayat, sisa hidup yang masih dipercayakan, namratul saniyah, nomor dua. Cuma sayangnya kita itu apa? Lidah ini mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana. Matur suwun. Tiba-tiba hidup yang kita syukuri ini tiap bangun tidur tidak kita isi dengan hal-hal yang dikehendaki oleh Sang Pemberi. Hancur syukur kita itu. Syukur sebenar syukur itu ya Pak ya, isti'malun ni'ami fi ma syuri'a alaina, mempergunakan anugerah persis seperti yang dikehendaki oleh Sang Pemberi. Apa artinya mulut mengatakan matur suwun yang diberikan itu justru kita campakkan? Lebih baik tidak bersyukur terima kasih, langsung yang diberikan itu kita pakai sesuai dengan yang diberi.
tidak yang memberi gitu. Sampai Allah itu menyatakan kita ini memang tidak pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur wa qalilam ma yashkurun. Titik banget kaulaku hambaku sing iso syukur. Karena syukurnya itu nggak di sini, tidak diteruskan pada perbuatan. Dan yang memikat doa bangun tidur muhasabah itu diakhiri wa ilaihin nusur. Walaupun sekarang masih kau beri hidup ya Allah, satu saat saya pasti akan kembali kepadamu. Nusur dihimpun di padang mahsyar, dihisab. Waduh, Islam itu sempurna sekali tuntunannya. Mulai berangkat hidup, start hidup sudah diingatkan. Hati-hati. Bang, ya apa ini? Aku sing menai loh ya. Kamu bisa bangun tadi itu bukan karena kamu. Bahkan saya baca ayat di Quran itu, orang tidur itu sebenarnya mati. Satu saat roh itu lepas putar. Jangankan kita tahu, yang teman kita dekat pun yang sadar nggak tahu. Untung Allah kembalikan, umpama ndak ya lain. Jadi sekali lagi muhasabah itu memang dianjurkan, tapi jangan milih tahunan, setiap saat. Itu aja doa bangun tidur dihayati, diamalkan, hebat. Adapun ayat Al-Hasyr 18 yang saya pilih, yang isinya itu muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu, kitabnya kita ya, hei orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Di pesan pertama. Kedua, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah masing-masing diri itu melihat, memeriksa apa toh yang telah ia lakukan untuk hari esok. Diulangi lagi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu melihat, merekam apa yang kamu lakukan. Seperti kita pagi-pagi di sini nih, dicatat sudah. Yang nyatet itu disebut kiraman katibin. Katib itu penulis, kiraman itu yang mulia. Raqib, atid. Nyatet. Kita tadi yang pertama masuk masjid siapa, yang terakhir siapa gitu ya. Yang senden siapa, yang tidak senden siapa. Kita untuk ngantuk, si orang ngantuk, lengkap. Saya bacakan ayat ya. Surat Al-Kahfi. Ayatnya 49. Wa wudi al-kitab. Kitab catatan amal manusia itu diletakkan di hari kiamat nanti, di hari hisab, di depan masing-masing yang dicatat itu. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fi. Orang-orang yang ahli maksiat musfiqun, takut gemetaran melihat catatannya itu. Mimma fi, yang ada di dalam buku catatan. Seraya berkata fayaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Celaka kami ya wailatana. Kok ada catatan buku yang demikian teliti, jelimet, jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil itu terekam semua. Ila aksoha,
Wa wajadu ma amilu hadiran, catatan itu diletakkan di depan masing-masing yang dicatat itu. Dan indahnya di akhir ayat Allah mengatakan wala yadlimu rabbuka ahada. Yang dicatat Allah itu apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Allah tidak menzalimi hambanya. Yang baik juga tidak ada yang tertinggal sedikit pun, yang jelek. Bapak-bapak dan ibu suka baca surat Yasin ya. Kalau kita lihat di surat Yasin ayat berapa itu? 65 apa ya? Allah itu mengatakan bahwa waktu diproses dicatat itu mulut itu nggak bisa bicara. Ayatnya kan al-yauma, hari ini, waktu hisab itu. Nahtimu ala afwahihim, mulutnya dikunci. Yang ngomong siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan itu ngomong. Sekarang tangan kan nggak bisa ngomong. Nanti waktu hisab ini ngomong. Ini dikunci. Terus kaki gimana? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan bicara, iya waktu itu saya memang mengambil, ya Allah, mencuri, korupsi. Kaki komentar, enggak kalau saya ngeterakan kok. Bayangkan. Banyak orang baca surat Yasin, kenapa kalau sampai ayatnya tidak istighfar? Kalau saya tidak terasa itu astagfirullahaladzim. Jadi kabeh ngomong nanti, bukan main. Luar biasa hisab itu. Makanya Nabi itu ngajari kita, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, gitu ya. Saya mohon kepadamu, saya nanti berakhir hidupku dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Jangankan hisab yang saya terangkan ini hisab di hari kiamat. Waktu kita meninggalkan dunia, masuk alam berikutnya barzakh, itu sudah ada hisab sebenarnya. Mungkar nakir itu. Cuma kita diberitahu oleh Nabi, kalau ingin lulus dengan baik, waktu kita menghadapi mungkar nakir, sejak sekarang ini setiap malam baca surat Al-Mulk. Kalau habis maghrib itu lupa atau tidak bisa, ya habis subuh baca Al-Mulk. Bahkan secara umum Nabi kita itu menasihati begini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Senangilah baca Quran, tidak hanya surat Al-Mulk. Karena bacaan Quran itu akan memberikan pertolongan, syafaat di hari kiamat nanti. Nanti ada tanda kita yang senang baca Quran, senang ngaji gitu ya. Ini kan ngaji gitu. Diberi pertolongan oleh Allah menghadapi hisab. Alhamdulillah, kalau membaca proses hisabnya mengerikan, tapi begitu membaca petunjuk-petunjuk Nabi, ini loh caranya biar kamu nanti selamat, kita menjadi tenang, teduh, kita persiapkan diri. Saya membaca tafsir Syekh Mustafa Al-Marudi, Al-Hasr 18, wa tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ghad dan di sini ini tidak diartikan besok, ba'dal yaum, enggak. Tapi ghadannya bermakna yaumul qiyamah.
hari kiamat. Jadi hendaklah masing-masing diri itu menghitung, memeriksa apa yang telah ia lakukan untuk persiapan nanti dihisab oleh Allah. Ada pertanyaan, kenapa sih hidup ini berakhir dengan hisab? Kalau hidup ini tidak berakhir dengan hisab, ya, saya berani mengatakan hidup ini tidak adil, Pak. Kenapa? Hakim itu sehebat apapun di dunia, ya, mempunyai keterbatasan di dalam meneliti kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Ternyata banyak kejahatan di dalam hidup ini tidak terungkap dan kebaikan tak terbalas. Contoh konkret, ya, ada penjahat kakap, belum terendus oleh KPK, oleh polisi, tiba-tiba dia sudah mati. Kan belum terbalas itu. Kalau nanti di hari akhir tidak ada hisab, gak adil hidup ini. Juga kita menyaksikan dalam hidup ini tidak sedikit orang di penjara itu yang sebenarnya tidak salah. Yang salah itu yang memenjarakan. Ini kalau nanti tidak ada hisab, apa adil hidup ini? Memang saya tahu umumnya orang di penjara itu salah, tapi tidak semua orang di penjara itu salah. Yang beritahu siapa? Quran. Nabi Yusuf itu salah apa enggak di penjara? Tidak. Allah boleh mengatakan asyidnu ahabbu ilayya. Aku lebih milih di penjara ketimbang suruh mengakui saya selingkuh dengan ibu angkatku sendiri, Zulaikha. Dan hebatnya Quran itu menunjukkan sampai seorang yang bijak memberitahu, gini loh, untuk tahu yang salah itu Yusuf atau Zulaikha, lihatlah bajunya Yusuf. Kalau yang sobek di belakang, yang salah siapa? Kalau yang sobek di depan, yang salah. Sudah jelas gitu itu. Karena ini menyangkut pejabat, ya. Aziz suaminya Zulaikha itu kan Perdana Menteri. Ternyata menghadapi pejabat tinggi, penguasa itu bukan masalah benar salah. Nyinggung perasaan, prestisenya pejabat apa enggak. Tantangannya itu penjara. Ya, jangan diteruskan kayak contohnya. Enggak enak. Jadi tidak adil hidup itu kalau tidak ada hisab. Terus yang dihisab itu apa? Yang harus kita persiapkan, ya. Ini tadi saya bilang kita ini berbicara muhasabatul hayat, muhasabatul nafsi. Ya, hidup kita ini akan dihisab. Kalau memang hidup itu dihisab, untuk biar selamat gimana? Mengevaluasi sebuah kegiatan, aktivitas dia wajib merujuk kepada tujuan semula kegiatan itu dilakukan. Nah, sekarang kita bertanya pada Quran dulu. Saya ini, ya Allah, Kau ciptakan untuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Ternyata terkait ini ulama tidak sependapat atau tidak satu pendapat. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama, biasanya acuannya surat Az-Zariyat 56.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, kalau memang ini, nah, yang dihisab itu ya ibadah kita. Sayangnya ada pendapat lain juga alasannya Quran, bukan Adariyat 56. Al-Baqarah 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia di bumi itu untuk menjadi khalifah, memimpin bumi, memanage bumi. Nah, karena dua pendapat itu sama-sama berdasar Quran, saya pakai semua. Quran, tujuan kita dihidupkan di dunia ini untuk memimpin bumi, memanage bumi. Agar berhasil kepemimpinan kita wajib beribadah kepada Allah. Kesimpulannya, dua ini yang kita hisab, yang kita teliti, kita pertimbangkan sudah berhasil atau belum. Yang satu hubungan vertikal, ibadah. Yang kedua hubungan horizontal, human relationship, muamalah ma'al khalqi, muasyarah ma'al khalqi, hubungan sosial kita. Tentang ibadah, intinya ibadah itu sholat. Apa alasannya? Kalau sholat bukan inti, kenapa Nabi mengatakan nanti pertama kali seorang hamba dihisab di hari kiamat adalah perkara sholatnya. Awwalu man yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. In sholahat, kalau sholatnya baik, sholahat sayru amal, yang lain baik. In fasadat, kalau rusak, fasadat, yang lain rusak. Kan inti. Karena inti saya temukan hadis gini. Innaha, sesungguhnya sholat itu akhiru wasiyati kulli nabiyyin. Wasiat akhir seluruh nabi. Sejak Nabi Adam itu sebelum meninggal, wasiat akhirnya hati-hati sholat. Loh, apakah Nabi Adam juga ada sholat? Sholat itu imaduddin kok. Imad itu kan amud, tiang utama, sokok guru agama. Tidak cuma agama Islam, agama non-Islam pun ada sholatnya. Cuma istilahnya sembahyang, menyembah dewa, apalagi ngadep marang yang widi, sing murben dumadi, ngati ngucap wong wilahing sekaring bawana langgeng, barang itu sholat itu. Jadi sholat ini hati-hati. Saya menemukan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Sanadnya Rabi'ah Aslamiyah. Kita ini kan pendamba-pendamba surgawi lah. Coba ikuti hadis ini. Rabi'ah itu berkata gini. Kalau saya terjemahkan dulu ya. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku sempat bermalam dengan Nabi. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajati. Aku sempat menyiapkan keperluan Nabi, terutama keperluan wudu beliau, air. Faqala nisal. Tiba-tiba Nabi itu berkata kepada aku, kata Rabi'ah, "Hei Rabi'ah, kamu minta apa kepadaku?" Fakultu, saya jawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Kalau diperkenankan Nabi, saya mohon saya nanti bisa masuk surga bersama Nabi. Qala Al-Ghazali, Nabi menimpali, masih ada lagi yang kamu minta, Rabi'ah. Fakultu wadzab, saya jawab, boten Nabi cekap iku
mawon. Ya mesti ae bro cekap swarga bersama Nabi. Surganya Nabi itu kan Firdaus, Pak. Kalau saya ini kok Firdaus. Waktu itu alhamdulillah. Malah pernah saya dengar dari mahasiswa saya, kalau tengah pere nggih turun apa? Ojo ganan. Mlebu. Jadi Rabi'ah mengatakan Fakul Tuhan saya betul Nabi cekap betul. Nah, yang memikat kalimat terakhir faqala, kemudian Nabi berkata fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Baik Rabi'ah, agar aku bisa memenuhi yang kamu minta, kamu di surga bersama saya, tolonglah saya, kata Nabi, dengan cara kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Kuncinya di situ. Saudara, sholat itu jangan mengecewakan. Saya belum lama ini mendengarkan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Tahu tak? Beliau itu memberikan resep lah itu kepada kita. Coba istiqomahkan sholat sehari semalam itu 40 rakaat. Tidak sampai 1 bulan, nanti kalian akan merasakan perubahan yang luar biasa pada diri kalian. Cuma Pak Adidaya tidak menerangkan perubahannya itu gimana. 40 ini ya wajib 17 rakaat. Rawatib jangan dikurangi 12 rakaat. Ini hadis Muslim. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, pas 12. Man shalla fi kulli yaumin wa lailatin isnatai asyrata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa sehari semalam, kata Nabi, melakukan sholat sunat rawatib 12 rakaat, niscaya Allah akan bangunkan mahligai di surga. Yang di dunia tidak punya rumah indah, amalkan ini. Wis dunya mayel, ndok kono gak oleh apa-apa. Masih mendingan dunya gak duwe apa-apa, ndok kono duwe apa-apa. Seneng meneh dunya gak duwe apa-apa, ndok kono gak duwe apa-apa. Dua piu. Cuma dalam kitab-kitab yang lain ya, yang dianjurkan itu bukan 40, malah 50. Wajib 17, rawatib 12. Nah, tahajudnya itu kalau Pak Adi Hidayat itu 11. Jadi tahajudnya 8, witirnya 3, 11 lah. Nah, yang resep 50 ini tahajudnya 13. Kok bisa? Nabi itu kalau melakukan tahajud sering didahului dengan sholat sunat 2 rakaat ringan. Rakaatain khafifatain, iftitah. Iftitah itu pembukaan, warming up, pemanasan. Lalu ditambah dengan duha 8. Jumlah sholat sunat duha itu ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Tapi yang kuat 8. Jumlahnya kan 50. 17, 12, 13 ditambah 8. Saya yakin semua yang hadir ini, yang senang ke masjid ini, pernah kok melakukan.
Yang sulit kita cari itu yang mampu istiqomah. Yang semakin tua itu ajub itu sing angel. Tahajud itu yang berat kan istiqomahnya. Kalau semuanya kan pernah tahajud, apalagi bulan Ramadan. Bedanya kalau bulan Ramadan itu qiyamul lail. Kalau tahajud itu didahului tidur. Kalau tidak didahului tidur seperti tarawih itu qiyamul lail. Nilainya sama aja. Cuma dari aspek kejiwaan memang lebih mengesankan yang didahului bangun tidur. Ajubnya itu loh yang susah. Contoh ya, ini untuk ibu-ibu mungkin cocok. Jarang tahajud, pernah, cuma jarang. Tiba-tiba bangun, malaikat kan kaget. Loh, apa? Jam 2:30 wis tangi. Didengar-dengarkan doanya, ternyata besok tuh mau kopiok analisa. Jadi malaikat yang guyon-guyon tak sampai alah. Mungkin biyen kula kopiok 18. Kita ikut walu. Sudah enggak dapat arisan Gusti Allah ditanya. Angsa terusnya nek donga waktu tahajud dipun kabulaken. Lah kok dadakan Gusti Allah mbok kita ambil butuh, Bro. Enggak bisa. Kalau ingin istiqomah itu ya kata Nabi khairul umur dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu ajutnya meskipun sedikit. Jadi startnya itu sedikit. Baru membaca buku keutamaan sholat malam, baru mendengarkan ceramah tentang malam, langsung TKT mulai nanti malam. Saya bangun 2:30. Bisa, telung dino leren. Jadi dengan bertahap. Latar kabunna tobakon an tobak. Petunjuk Allah. Hendaklah kamu meningkat itu setahap itu. Jangan anclus. Tidak bisa. Oke. Jadi sholat untuk perbaikannya. Karena sholat yang pertama ditanya. Mari kita memulai sholat itu tepat waktu ketika azan dikumandangkan. Kecuali ada hal-hal yang menghalanginya. Tapi upayakan. Karena apa? Perbuatan ini yang paling disenangi Allah. Ayul amali ahabbu ilallah. Perbuatan apa yang paling disenangi Allah? Nabi kan mengatakan as-sholatu ala waktiha. Baru yang kedua itu birrul walidain. Ke atas Allah, ke bawah kedua orang tua. Ini aja dah. Jangan berpikir yang lain-lain dulu. Kita coba nusolli fi awali waktu. Sholat tepat waktu. Kalau ini sudah bisa, nanti hidayah itu turun. Kita akan dibimbing oleh Allah. Kok tahu? Saya bacakan hadis ya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak ada hambaku yang selalu mengutamakan hal-hal yang sunnah kecuali aku akan mencintainya. Wa in ahbabtu, kalau aku sudah mencintai hambaku, penglihatan dia, pendengaran dia, perasaan dia adalah penglihatanku, pendengaranku. Ini aja kita perbaiki dengan memohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah saya ya Allah untuk mudah ingat kamu, mudah mensyukuri rahmatmu, mudah mengupgrade kualitas ibadah kepada.
Hati-hati sholat. Nah, yang kedua, yang jalur horizontal ya. Muasyarah ma'al khalqi, menjadi khalifah di bumi itu ya. Saya menemukan pendapat Imam Al-Ghazali. Silakan dibuka Ihya Ulumuddin juz Rabi', Kitabul Akhlaq. Bergaul di bumi ini, tingkatan baik itu berperingkat ternyata. Baik tapi nilainya rendah, katakan lulus dengan nilai C. C itu sebenarnya kan tidak lulus ya Pak. Dosa ini sebel bolak-balik ketemu hari ini ya yang ngoreksi dilulus no. Repek bisa. Bergaul dengan nilai C baik tapi terendah. Orang yang bergaul dalam kehidupan duniawi ini hanya dengan prinsip pokoknya saya tidak nyusahin orang. Baik kan? Tapi nilainya rendah, jangan dilakukan. Kalau ingin baik tingkat kedua, nilainya B, ini bagus ini. Hidup dengan prinsip saya harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairukum man anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ini bisa hebat. Sudah khairun nas. Terutama kalau berbuat baik kepada sesama itu kepada keluarga. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Nabi berkata di depan sahabat, orang yang paling baik di antara kalian itu orang yang paling baik kepada keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya itu. Saya kata Nabi, dibandingkan kalian, orang yang paling baik menyantuni keluarga. Ibu-ibu hafal lagu terkait Bu Aisyah yang Nabi lari-lari dengan Bu Aisyah itu. Ya seperti itu. Itu nanti kalau kondur Bu, Bapak diceritain ini loh, Nabi karo Aisyah. Sampai keningnya apa dicium, sampai nggak tahu nyium keningku. Logikanya ya, kalau keluarga saja yang wajib disantuni dengan baik diabaikan, apalagi yang nggak wajib kan ya. Jadi menilai orang itu lihat gimana dia menyantuni keluarganya, orang tuanya diapakan, anaknya, menantunya. Kita lupa. Tapi nilainya B. Kalau A berat, hidup dengan prinsip saya harus bisa membalas kejahatan orang lain itu dengan kebaikan. Abot. B wis lumayan wis mlebu swarga. Contohnya gini loh. Nabi itu menyiarkan agama di Mekah awal Islam kan belum berhasil. Dicoba menawarkan Islam ke Taif yang dihuni Bani Saqif, tidak terlalu jauh 100 kilo dari Mekah. Ternyata Bani Saqif difitnah. Nabi difitnah, disampaikan di Bani Saqif ini orang kafir. Jangan terima Muhammad. Muhammad itu orang yang memecah persatuan bangsa. Istilah kerennya sekarang tidak NKRI gitu loh kira-kira ya. Akhirnya dilempari batu, dihina, disakiti kan. Jibril tahu langsung turun. Nabi kaget. Kamu turun apa kamu bawa wahyu? Bukan urusan wahyu Muhammad. Saya tidak terima kamu dihina, dinista seperti ini. Allah malaikat sholawat kepada kamu. Iya, terus maumu apa? Kalau kau izinkan Muhammad, para malaikat penjaga gunung akan saya minta ngangkat Jabal Qubais, gunung Qubais itu diempaskan ke Taif. Biar tahu rasa mereka. Umpama bapak-bapak dan ibu ya, waktu itu yang jadi nabi itu bapak-bapak ibu.
kira-kira gimana? Ditawari gitu kira-kira gimana wes? Dari wong mergosono lindik asu dididik suwe pitu koe ngranti. Wong saiki durung ditawani wis kebon kok. Nabi menolak, jangan Jibril, kamu kembali ke tempat. Diangkatnya tinggi-tinggi kedua tangannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau siksa Bani Sakif. Bagaimanapun mereka itu umatku, aku diutus untuk mereka. Mereka menghina, menghardik, menyakiti aku bukan lantaran sentimen, apa itu dengki, ya Allah. Mereka itu belum tahu saya ini siapa. Islam itu bagaimana? Turunkan hidayah kepada mereka, ya Allah. Ini nilainya abad. Kadang-kadang tonggo tunggal separuh itu tunggal pager selamatan, gak diteri itu mantul ya kan? Oh ditelono, aku selamatan, kucingmu gak tak kei. Aduh, makanya saya tidak muluk-muluk. Nilai B itu sudah hebat. Ayo jadi orang yang bermanfaat. Nanti sambil mundur ya, kita tuh merenung sampai seusia ini sejauh mana aku tuh punya manfaat untuk orang lain. Apakah baru keluarga, sampai tetangga, sa-RT RW dan seterusnya. Itu nilai kita di situ. Inilah caranya kita ini bermuhasabah, menghitung diri ke atas sholat, ke bawah. Ya, kemanfaatan kita hidup itu sudah sejauh mana? Kita tidak tahu kapan berakhir hidup ini. Ayo kita manfaatkan. Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Syirik sekalipun, selama syirik itu tidak tetap dilakukan sampai akhir hayat. Kalau sampai akhir hayat berlaku ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau masih hidup seperti sekarang ini mau bertobat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah berkenan mengampuni seluruh dosa. Jadi betul nilai tertinggi anugerah Allah itu iman, ini tiket surgawinya. Tingkat kedua itu sisa hidup yang masih dipercayakan ini. Ayo kita pergunakan secara maksimal. Sholat kita awali dengan as-sholatu ala waktiha. Nanti meningkat apa 40 apa 50, insya Allah akan dibimbing oleh Allah. Dalam hidup kita coba menjadi orang minimal bermanfaat kepada orang lain. Alangkah indahnya kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini Allah iringkan hidayah, kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana ya Allah bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika wansurna al-qawmil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.